Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susila Ningsih, biasa dipanggil Bu Kunto, istri dari almarhum Kunto Wijoyo. Saya akan menyampaikan sedikit tentang Pak Kunto. Semenjak saya mengenal Pak Kunto sebelum menikah, saya kenal beliau adalah seorang penulis sastra pada khususnya. Dan saya tahu dia adalah dosen atau bisa disebut sebagai asisten dosen pada waktu itu di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Setelah menikah saya baru tahu produktivitasnya, karena ternyata di samping kesibukannya sebagai dosen, kemudian juga rajin, tekun menulis tentang karya sastranya, bahkan sampai malam hari. Saya tidak tahu pada awalnya tulisan itu untuk apa, tetapi kemudian ternyata dikirimkan dalam kegiatan-kegiatan lomba nasional, serta juga dikirimkan ke koran Kompas sebagai cerita bersambung. Setelah Pak Kunto belajar di luar negeri, kelihatannya kegiatan menulis karya sastra agak terhenti, kecuali cuma beberapa puisi saja yang ditulis juga ketika sedang di Connecticut. Kemudian setelah kembali dari kuliah selama 7 tahun di luar negeri, kelihatannya juga kesibukannya lebih disibukkan oleh kegiatan-kegiatan akademis dan kemasyarakatan. Tulisan-tulisan tentang karya sastranya agak terhenti biasanya. Tapi kemudian ada sesuatu yang bisa disebut sebagai karunia Allah setelah kejadian itu dengan sendirinya, adalah dengan sakitnya Pak Kunto yang cukup lama. Ketika sudah agak baik keadaannya, maka kemudian sudah bisa lagi menulis. Dan lebih banyak memang tulisan-tulisan sastra yang dituliskannya, dan kemudian berlanjut tulisan-tulisannya juga dua sisi bagaimana bidang yang dia sukai, yaitu bidang fiksi dan non-fiksi. Di bidang non-fiksi dengan sendirinya bagaimana orang banyak mengenal Pak Kunto adalah bidang tulisan-tulisan yang terkait dengan bidang sejarah, sosial, budaya, dan juga tentang tulisan-tulisan tentang keislaman yang sangat dimulai dengan karyanya yang sangat fenomenal, yaitu Identitas Politik Umat Islam yang terbit pada sekitar tahun 1991. Selanjutnya tulisan-tulisannya yang ditulisnya saat sakit, sebenarnya tidak sakit benaran karena sakitnya sendiri sudah sembuh, tetapi memang sakitnya meninggalkan bekas secara fisik, yaitu bahwa motoriknya memang agak terganggu sehingga tidak sebagus kegiatan-kegiatan motorik sebelum sakit. Tetapi tulisannya terus mengalir dan banyak buku yang diterbitkan dari hasil tulisan-tulisan tersebut. Yang penting perlu saya sampaikan adalah bahwa Pak Kunto itu laten dan tekun, rasanya tidak pernah muncul tanpa perasaan bosan. Bosan terhadap menulis, bosan terhadap pemikiran, tidak pernah nampak. Memang ketika menulis, kalau itu kaitannya dengan karya non-fiksi, selalu dengan sendirinya membuka buku-buku sebagai rujukan. Dan kalau menulis tentang karya fiksi, sebelumnya memang selalu dibuat semacam outline atau apa namanya dari apa yang akan dituliskannya. Hal lain yang juga saya anggap penting adalah
bahwa setiap saat itu Pak Kunto mempunyai pemikiran. Kelihatannya pemikirannya itu terus berjalan. Dan setiap saat ada suatu pemikiran, Pak Kunto mesti mencari alat tulis apapun yang ada di dekatnya. Sesubek kertas kah? Ataupun apa, walaupun mungkin menjelang tidur, ingat sesuatu yang ada tulisnya, maka di sampingnya ada kertas, langsung ditulisnya. Apa yang akan dituliskan dari hasil pikirannya itu. Dari hasil semuanya itu, maka bagaimana diketahui banyak orang bahwa produksi Pak Kunto adalah cukup banyak bukunya. Secara komplit memang ada di dalam riwayat hidup yang tertulis pada bagian masing-masing buku yang diterbitkan. Itulah sekilas tentang siapa Pak Kunto.